Minasan konnichiwa. Kembali lagi di Bendri Himade Unpad. Jadi di sini kita akan membahas Manabo Nihongo bab 20. Kita sama-sama belajar bahasa Jepang lagi, teman-teman. Jadi lanjut, kita akan belajar apa nih di Manabo Nihongo bab 20 ini. Nah, jadi kita akan belajar tentang jidoshi dan tadoshi. Kalau bisa di Indonesia ini jadi verba intransitif dan juga verba transitif. Nah, lanjut aja ya. Nah, kalau teman-teman punya buku Manabo Nihongo ini, teman-teman bisa buka di halaman 183 ya. Di sini ada contoh-contohnya dan teman-teman bisa menghafalkan dan juga memahami juga. Misalnya nih okimas jadi okoshimas kalau tadoshinya. Nah, sebelumnya untuk tadoshi dan jidoshi sendiri kan dibilang kalimat yang intransitif dan transitif. Nah, kalau misalnya intransitif sendiri sama ya pengertiannya seperti yang di bahasa Indonesia yang kita sudah belajar dari SMA mungkin ya, atau dari SMP. Nah, kalau intransitif tuh pasti kalimat atau kalimat kata kerja yang tidak membutuhkan objek, sedangkan yang transitif atau tadoshi jadi itu yang membutuhkan objek. Misalnya kalau dari konteks kalimatnya tersendiri, jadi kayak dalam contoh ini, mado ga akimas. Jadi pintunya tuh tidak sengaja terbuka. Nah, kayak tidak ada sebab atau apa, yang kayak misalnya tidak ada objeknya. Walaupun kalau misalnya dibilang kan mado itu objek gitu kan, dia alat, tapi nggak selalu teman-teman. Kayak yang alat itu tuh kayak yang benda, kalimat kata benda itu ini objek. Banyak kok yang emang bisa jadi objek selain ini. Jadi ini masuknya ke subjek. Kalau misalnya yang transitif itu lebih yang membutuhkan objek. Jadi kalau misalnya mado o akemas, jadi membuka pintu, ada action tersendiri, kayak ada perlakuan yang terhadap si, kalau dalam konteks ini jendela. Jadi tidak dalam unsur kesengajaan, jadi ada si pembuat yang melakukan kegiatan tersebut. Nah, kayak gini nih contohnya. Ringo ga uchiru. Ringo o otosu. Nah, jadi kalau misalnya jidoshi tersendiri biasanya, tapi teman-teman jangan kayak oh ini bakal terus-terusan gini. Ini tuh aku kasih tahu sesuai konteks kalimatnya. Jadi walaupun teman-teman kayak bilang ini sama padahal itu beda, teman-teman juga bisa salah paham dan salah sendiri. Jadi seperti kayak yang aku mau jelasin nih, biasanya kalau jidoshi ini itu menggunakan partikel ga, itu sudah pasti jidoshi, tapi tergantung konteks kalimatnya. Kalau yang dalam kalimat ini jadi konteksnya itu kata benda yang menjadi subjeknya. Jadi kata bendanya ringo ga ochiru. Dan ini juga biasanya kalau yang jidoshi itu diartikan pasti ke diubahnya tuh nggak jauh beda sama yang tadoshinya atau transitifnya. Seperti coba kita lihat di bagian kanan, ringo otosu. Nah, kalau misalnya pakai partikel o itu udah pasti menunjukkan objek. Jadi ada menunjukkan suatu kayak perlakuan, kayak kegiatan yang dilakukan. Kayak ini misalnya si anak kecil ini menjatuhkan apel. Kalau ini apel jatuh tersendiri. Jadi ini tuh kayak menjatuhkan, ini terjatuh, kayak gitu. Jadi kayak ini tuh kayak ada action, yang ini nggak ada, begitu. Nah, ini bentuk contohnya kalimatnya tersendiri ya teman. Jadi teman-teman tuh bisa teman-teman latih sendiri ya kalau misalnya ini. Nah, untuk cara ngafalnya jidoshi tadoshi ini, kalau aku sih kayak menentukan si jidoshi tadoshi ini selagi itu kata benda,
itu pasti partikelnya antara ga dan O. Kalau misalnya itu partikel ga, itu jidoshi. Kalau misalnya partikel O, itu tadoshi. Itu yang aku pegang gitu. Jadi kayak untuk mengingat ini tuh, walaupun kan sebenarnya teman-teman kalau misalnya teman-teman lihat, ini tuh hanya separuh doang. Masih banyak lagi kan. Masih banyak lagi kata kerja yang emang bener-bener kita ini. Kayak misalnya nih, modorimas jadi modoshimas. Tadoshinya jidoshinya modorimas. Nah terus juga teman-teman ada kata spesial yang nggak bisa diubah jadi jidoshi dan tadoshi. Jadi emang benar-benar sama fungsinya. Jadi ini jidoshi dan tadoshinya. Jadi kayak misalnya hirakimas, tojimas, fukimas, yorokobimas, isogimas, imas, yarimas, dan shimas. Nah, terus kita lanjut ke pelajaran selanjutnya tuh kita belajar tentang pola teimas. Nah, seperti yang kemarin di bab 18 dan 19 yang kita belajarin, kita kan aku udah kenalin nih yondeimas, teimas, pola kata teimas, yaitu sedang melakukan, sedang terjadi. Jadi misalnya kalau misalnya jidoshi nih, kan jidoshi kan nggak perlu objek ya, jadi kayak tiba bentuk kesengajaan gitu kayak. Nah, jadi pola kalimat ini digunakan ketika menceritakan kondisi yang tidak diketahui pelakunya atau tidak seperti biasanya. Seperti kayak dalam gambar ini, madoga akimas. Itu kalau misalnya kayak ini, kayak yang sebelumnya tadi kita bahas itu jendela terbuka. Tapi kalau misalnya pakai bentuk teimas, itu tiba-tiba kayak seperti bentuk kalau misalnya dalam konteks kalimat ini tuh kayak tiba-tiba jendelanya tiba-tiba terbuka di depan mata kita. Jadi kayak sedang terjadi gitu. Tapi tidak biasanya. Jadi kayak misalnya madoga aiteimas. Jadi jendela dalam kondisi terbuka. Jadi sedang terbuka gitu. Jadi bukan kayak ada sebabnya atau enggak. Kalau misalnya ini tuh madoga akimas tuh seperti kayak sudah terjadi gitu, kayak sudah langsung, kita nggak lihat prosesnya dan tiba-tiba misalnya kalau dalam konteks ini jendelanya udah kebuka gitu. Tapi kalau yang aiteimas tambah teimas itu kayak lebih ke ada suatu action dan juga kita melihat si proses si action itu kayak tiba-tiba terbuka sendiri gitu, kayak doaga IT mas atau enggak tertutup tojimas atau apa dan lain-lain. Teman-teman bisa bayangkan sendiri. Jadi kayak teman-teman pakai hayalan lah, kayak bentuk kayak gimana ya, teman-teman tuh kayak mendescribe sendiri gitu, kayak barang-barang di sekitar, kayak tiba-tiba headset atau apa jatuh, teman-teman bisa kayak berlatihnya, oh ini bahasa Jepangnya ya apa ya, tadoshinya apa ya, ini termasuk tadoshi atau jidoshi gitu. Kalau misalnya tadoshi pasti ada sebabnya, kalau misalnya jidoshi pasti itu tanpa sebab, tiba-tiba jatuh atau apa begitu. Nah ini bentuk ini soal ya, teman-teman bisa renshu, bisa jisuren, teman-teman bisa latihan. Misalnya nih aku kasih contoh nih, kuru di jidoshinya kuruma ga tomarimasu. Nah kalau dibentuk ke teimasnya jadi kuruma ga tomatteimasu. Nah itulah, kita balik lagi tuh ke yang kemarin, bentuk pola perubahan dari mas menjadi teimas gitu. Jadi kayak pola melakukan gitu. Jadi kalau misalnya tomarimas jadi tomate. Kalau misalnya yobimas jadi apa, yondeima atau enggak yondeimas kan, di gini minde ide yang perubahan menjadi pola bentuk te. Jadi teman-teman tuh sebelumnya harus memang benar-benar paham itu dulu, jadi sehingga bisa gampang untuk mengubah kata-kata kerja tersendiri. Silahkan teman-teman kerjain. Nah, kalau ini tuh bentuknya seperti te arimas nih, kayak bentuknya tuh
kayak hasil dari, kayak bentuk hasil, kayak kondisi tentang, kayak hasil yang dihasilkan, yang gimana ya kalau ngomongnya tuh, kayak saya melakukannya gitu. Kayak saya tuh menutup jendela, saya membuka jendela. Jadi kayak misalnya eh, saya membuka jendela, mado akemas. Jadi yang darinya ini kan bentuk tadoshi ya. Kalau misalnya diganti ke te arimas, jadi kayak hasil hasil dari si membuka jendela ini, mado ga akete arimas. Jadi itu kayak pola lampau juga teman-teman. Tapi kenapa kok nggak pakai masta? Karena sudah dari si pola kalimatnya tersendiri ini memang sudah dijelaskan bahwa ini tuh pola kalimat yang digunakan untuk menunjukkan kondisi yang emang benar-benar hasil dari uh, akibat dari kita ngelakuin uh, pekerjaan, suatu pekerjaan gitu. Jadi ini tuh udah nggak perlu pakai arimashita gitu. Jadi kayak madoga akete arimas aja udah cukup. Jadi kayak jendela terbuka. Karena siapa? Karena saya. Karena dia, si penanya pun juga melihat dia menutup pintu. Jadi dia tuh kayak seperti melapor lah kalau misalnya dalam bahasa Indonesia tuh. Nah, hal ini contoh-contohnya juga ya teman-teman, bisa teman-teman pelajari. Dan juga mungkin untuk pola kalimatnya tersendiri juga mudah ya, tapi untuk menghafal itu mungkin cukup rumit ya. Jadi teman-teman gunakan insting dan kayak benar-benar berlatih banget tentang pola kalimat ini. Apalagi jidoshi tadoshinya bukan hanya segitu ya teman-teman, aku ingetin lagi, itu banyak banget. Teman-teman bisa cari di website manapun yang memang berkait, yang ada kan sekarang juga Google sudah banyak menyediakan gitu. Nah, ini teman-teman bisa kerjakan ya, bentuknya sama tapi tinggal diganti langsung ke bentuk T lalu kasih arimas. Misalnya mado akemas jadi mado ga akete arimas. Nah, ini berarti menjadi hiroshi gitu. Jadi kayak bentuknya tuh sudah dilakukan tapi tahu gitu pelakunya siapa. Untuk dalam pengertiannya sih seperti itu. Ya, baik, karena ini teman-teman udah dikasih latihan ya tadi yang jidoshi dan tadoshi, kita akan masuk ke materi selanjutnya di bab 21. Nah, di bab 21 ini kita akan belajar tentang pola kalimat node, pola kalimat noni, dan pola kalimat nara. Nah, kalau node ini bisa dianggap seperti kara ya, kayak kara artinya tuh kayak kara. Ya, jadi bisa disebabkan, bisa diartikan sebagai sebab karena gitu. Jadi kayak ada akibatnya gitu. Kalau misalnya ini tuh. Dan mungkin agak sama juga seperti pola kalimat kara ya teman-teman. Tapi ini tuh digunakan untuk kepada lawan bicara tuh yang tutur kedudukannya lebih atas dari kita, kayak sensei, kayak bos dan lain-lain. Jadi ini tuh dipakai. Karena kalau misalnya kita pakai kara ke bos atau ke sensei, itu kayak contohnya tuh kayak gimana ya, kurang enak didengar gitu kalau menurut orang Jepang ya. Nah, untuk kelas katanya tersendiri itu dapat digabung ya. Ada ada verba, ada adjektiva, dan juga ada bentuk nomina. Nah, kalau untuk kata kerja sendiri, kita ubah ke ini ya. Kita ubah ke kata biasa atau kata bentuk kamus. Nah, kalau misalnya kalau semuanya ini sama ya, sama. Tapi kalau misalnya kata benda itu harus ditambah na. Jadi meisi ya, sesuai ini meisi. Meisi itu kata benda. Jadi itu tuh harus dikasih na supaya lebih menjelaskan si nominanya tersendiri gitu. Kalau dari contoh nih, ashita no asa hayaku dekakeru no de. Dekakemas. Jadi dekakeru. Karena saya
karena besok saya ingin pergi keluar, imakara junbi shimasu. Jadi saya akan menyiapkan dari sekarang gitu. Menyiapkan segala sesuatu. Mungkin yang membuat pernyataan ini tuh ingin pergi ke suatu tempat dan lain-lain, jadi dia menyiapkan sesuatu. Seperti kalau misalnya camping, kayak dia menyiapkan alat campingnya dong, bukan alat masak gitu. Nah, kalau lanjut kita ke noni. Nah, kalau noni ini sendiri seperti diartikan padahal atau tetapi dalam bahasa Indonesia. Jadi ini itu berlawanan dari pernyataannya, teman-teman. Jadi kayak ini tuh kayak bertentangan dengan suatu ujaran yang memang bertentangan, atau kayak emang ini tuh terkejut juga bisa, kayak kaget atau enggak penyesalan atau enggak ketidakpuasan. Jadi walaupun juga ini bisa diartikan seperti itu. Kita masuk ke contoh kalimat aja ya biar paham langsung. Nah, kalau ini tuh sama juga ya konsepnya. Kalau misalnya semuanya itu sama ya. Kalau misalnya kata sifat i itu pakai i. Jadi kalau misalnya kawaii no ni, kalau misalnya kata sifat na, jadi kirei na no ni gitu. Nah, kalau misalnya kata benda, jadi kalau kata benda tuh bisa diibaratkan seperti kayak headset gitu misalnya. Kayak misalnya kalau di bahasa Indonesiain, padahal headset tapi kok nggak bersuara gitu, atau nggak pada misalnya untuk apa, kayak seorang siswa, Saito nano ni benkyou shite imasen, padahal siswa tapi tidak belajar gitu ya, walaupun ya. Jadi teman-teman, nah kalau misalnya sesuai contoh, Wan-san wa yakusou shita no ni kimasen deshita. Jadi ini tuh bentuk penyesalan, tuh kesal gitu, bisa ini menjadi bentuk kesal. Jadi kayak padahal sudah berjanji tetapi Wansang tidak datang. Jadi dadanya tuh rendah, dari pelafalannya tuh rendah banget. Jadi kayak emang benar-benar bentuk kesal, bentuk penyesalan, bentuk kesedihan juga bisa, bentuk penolakan juga bisa. Tapi di dalam ini tuh pola kalimat ini sendiri itu emang harus disertai dengan adanya kejadian atau kegiatan yang sebelumnya. Jadi ada alasan supaya menggunakan pola kalimat ini. Seperti kara juga jatuhnya, teman-teman. Nah, kalau lanjut kita ke nara ya. Nah, kalau nara ini menjelaskan tentang kayak memberinya, kayak fungsinya tuh untuk memberi pendapat setelah menanggapi pertanyaan. Kalau nggak ada pertanyaan, nggak bakal bisa mungkin untuk menggunakan pola kalimat ini. Jadi kayak ini tuh kayak menanggapi, dan juga ini tuh harus tahu, karena kalau nggak tahu ya pasti orang-orang nggak percaya gitu kan, karena kan ini memberikan pendapat gitu. Nah, jadi konjungsi nara yang bermakna ini hanya dapat bergabung dengan nomina. Jadi kalau misalnya nomina tuh nggak selalu kata benda yang emang benar barang, kan orang juga bisa gitu. Kayak misalnya nih di contohnya nih, Yamada sang nara yoshitsu desu. Kalau Bapak Yamada ada di kelas. Jadi kalau misalnya bentuk pertanyaannya, Yamada sang wa doko ni imasu ka? Nah, jadi bentuknya langsung bisa pakai pola kalimat ini. Yamada sang nara yoshitsu desu, atau enggak kyoshitsu ni imasu. Bisa itu dimasukkan gitu. Atau enggak misalnya kohi nara Brazil desu. Nah, ini kalau misalnya dalam konteks bahasa Indonesia pasti teman-teman kayak bingung kan, kayak kalau kopi Brazil, itu kan bingung kan. Nah, tapi kalau misalnya dalam konteks kalimat kan pasti ada pertanyaannya juga. Jadi ini tuh harus disertai dengan pertanyaan agar paham, agar bisa nyambung walaupun emang dalam konteks kalimat dan dalam konteks arti bahasa Indonesia pun itu seperti kayak gak nyambung gitu. Padahal kayak misalnya
Ini kan berdasarkan ini pasti ada pertanyaan. Kayak misalnya kalau dari contoh nomor 2 ini, berarti pertanyaannya kurang lebih seperti ini. Kalau kopi yang enak tuh apa ya gitu. Jadi kayak misalnya ichiban oishi kohi wa nan desu ka gitu. Jadi kayak dia pengen tahu gitu, kayak pengen minta saran gitu. Jadi si pihak keduanya yang menjawab dengan seperti ini, kohi nara Brazil desu, begitu. Jadi bukan jauh-jauh bakal ke kota Brazil gitu, enggak. Jadi itu kayak menyarankan bahwa itu tuh si kopi ini merek kopi dari Brazil, begitu. Nah, ini bentuk contoh-contoh soalnya ya teman-teman bisa kerjakan. Ini yang bentuk node, teman-teman bisa tinggal langsung ubah. Aku langsung kasih contohnya. Ini nomor 1, kore kara byouin e ikimasu. Jadi taksi o yonde kudasai. Nah, yang sebelumnya aku udah bilang kalau cara ngubahnya itu ubah ke bentuk biasa. Kore kara byouin e iku node. Nah, taksi o yonde kudasai. Jadi diubah dari ikimas ke bentuk kamus atau bentuk biasa, iku. Jadi langsung iku node. Kalau misalnya adjektiva samui dode. Adjektiva i itu kalau misalnya adjektivana kata sifatna itu kirei nanode. Nah, yang node juga sama. Ini juga soalnya ya, teman-teman tinggal ubah aja. Ini aku kasih contoh nomor 1, okane o iremashita, jusu ga demasen. Nah, ini ya yang aku udah kasih tahu ya. Ini tuh diubah ke bentuk biasa dulu. Jadi yang emang lampau masta jadi lampau biasa. Jadi kayak okane o ireta no ni jusu ga demasen. Nah, dia kalau dalam artiannya walaupun saya sudah memasukkan uang, padahal saya sudah memasukkan uang tapi jusnya tidak keluar gitu. Nah, ini juga nara ya yang tadi. Jadi emang di sini tuh kan aku juga buat kayak ada si penanyanya. Jadi emang benar-benar pola kalimatnya ini harus ada si penanya, dan ini tuh kayak memberikan saran atau nasihat dan lain-lain gitu sih. Nah, ini teman-teman bisa kerjakan ya. Cukup sampai di sini aja dahulu. Terima kasih teman-teman yang sudah melihat, dan teman-teman juga bisa kerjakan ya, dan tetap semangat agar bahasa Jepang kalian jadi bagus, dan juga kalian bisa sekiranya kalian ke Jepang juga kalian bermodalkan bahasa yang baik, dan juga bisa dengan bahasa kita bisa berinteraksi dan juga menolong orang lain, dan juga menjadi berkat bagi orang lain. Jadi, Jodes, mite kurete arigatou gozaimasu.